Umur berapa kalian ngeh kalau survivor di ending kebanyakan film horor adalah perempuan? Saking seringnya, ternyata fenomena ini punya nama sendiri, The Final Girl. Sejarahnya panjang dan ada kaitannya sama kesenangan masyarakat kita untuk membatasi hidup dan kebebasan perempuan. Istilah Final Girl pertama kali dipatenkan oleh Profesor Studi Film Carol Clover di bukunya Men, Women, and Chainsaw keluaran 1992. Final Girl dia pakai untuk menyebut karakter perempuan yang paling belakangan mati di film-film horor. Biasanya yang bakalan jadi orang paling terakhir untuk melawan atau mengkonfrontasi monster, pembunuh, atau setan di film itu. Ini berdasarkan hasil penelitian Clover setelah nonton film-film horor Hollywood, era di mana film-film slasher rame diproduksi. Menariknya, Clover juga mencatat beberapa ciri-ciri serupa yang selalu ada di karakter Final Girl. Mereka biasanya perempuan muda, pintar, dan diasosiasikan sebagai anak baik, nggak minum alkohol, dan masih perawan. Sifat-sifat yang harus mereka pertahankan kalau nggak mau mati kayak karakter lain. Di Halloween 1978 misalnya, teman-teman Laurie Strode, si Final Girl di film itu, mati karena didistraksi seks. Laurie bertahan karena dia masih virgin. Atau seenggaknya film mau penonton mikir gitu. Pertanyaannya, kenapa karakter Final Girl ini masih lestari sampai sekarang? Kenapa film-film horor nyaris selalu bikin perempuan jadi target teror? Ini akan kita bahas di chapter 1, sejarah Final Girl yang berakar dari kebencian pada perempuan. Ketakutan pada perempuan atau kekuatan perempuan seringkali jadi tema film-film horor. Barbara Creed di bukunya The Monstrous Feminine bilang bahwa hampir seluruh kebudayaan punya cerita atau folklore tentang monster dan setan yang memiliki bentuk perempuan. Mitos-mitos itu digunakan untuk membatasi ruang gerak perempuan, supaya perempuan sadar posisinya dan nggak keluar batas. Kalau keluar batas, mereka akan berubah jadi monster atau setan yang akan gentayangan. Ganjaran karena udah berlaku di luar peran yang ditetapkan buat mereka. Peran-peran yang dimaksud nggak lepas dari mitos-mitos misoginis yang percaya kalau perempuan cuma berurusan sama sumur, dapur, dan kasur. Contoh folklore yang dekat misalnya, hantu Siti Ariah yang kabur dari rumah karena nggak mau dikawinin sama saudagar kaya, lalu dibunuh dan jenazahnya dibuang di area persawahan dekat jembatan Ancol, alias legenda si manis jembatan Ancol. Kalau bini lu mati, akte rumah jadi milik lu kan? Iya. Kita bikin aja seolah-olah si pelukis itu yang matiin bini lu. Kematian Ariah seolah-olah nggak cukup sebagai hukuman dari ketidaktaatannya. Dia bahkan harus jadi setan, supaya perempuan lain paham konsekuensinya kalau melanggar aturan. Clover juga ngeliat ini di genre slasher. Katanya, Final Girl adalah alat yang digunakan film untuk memberi efek horor kepada penonton. Dan efek horor itu baru berasa kalau karakter yang bertahan sampai ending ini adalah perempuan. Karena kebanyakan penonton sulit menerima kalau laki-laki mendapat teror yang sama. Teror-teror yang tujuannya memang membersihkan perempuan. Ini nggak terlepas dari demografi penonton slasher yang kata Clover didominasi oleh laki-laki. Dan kultur patriarki yang membuat laki-laki punya kuasa berlebihan atas perempuan. Kejayaan film slasher di 80-an berdampak ke makin populer dan brutalnya genre ini di 90-an. Sebuah studi bahkan mencatat ada kenaikan 44% adegan kekerasan pada korban innocent di film-film slasher 90-an keluaran Hollywood. Satu adegan kekerasan yang brutal muncul nyaris tiap 2,5 menit sekali. Durasi adegannya juga nambah lebih lama, rata-rata 3,5 menitan. Efek lebih ngeri ditunjukkan studi lain. Gloria Cowan dan Margaret O'Brien menemukan penonton pria lebih menerima kekerasan dan berkurang simpatinya pada korban perkosaan setelah menonton film slasher. Ini yang bikin genre slasher seringkali dinilai misoginis dan merendahkan agensi perempuan. Tapi tetap terus diproduksi karena udah jadi bagian dari ngap culture yang merayakan kombinasi muncratan darah dan seksualitas perempuan yang direpresi. Tapi kabar baiknya, Final Girl terus berevolusi. Trup ini belakangan berusaha mereklaim agensi perempuan dan memberikan kita sajian horor yang lebih segar. Di chapter 2, ini akan kita bahas. Salah satu karakter Final Girl yang paling populer adalah Sidney Prescott dari franchise Scream. Film ini berisi banyak meta-commentary dari film-film slasher sebelumnya, termasuk menciptakan karakter Sidney yang hadir sebagai otokritik atas prototipe Final Girl klasik. You forgot the first rule of remakes, Jill. Don't fuck with the original.
Di Scream, Sydney hadir sebagai pendobrak ciri-ciri lama final girl yang lemah lembut, innocent, dan tidak tertarik pada seks. Sydney jadi final girl yang bukan cuma survive di akhir film, tapi juga punya kontrol atas hidupnya sendiri. Sydney jadi salah satu contoh dari sedikit banget karakter final girl yang dikasih masa depan cerah di ujung film. Kebanyakan film horor yang pakai formula final girl, kayak kata Clover, berakhir tragis, gila, ambigu alias dibikin gantung, atau dibunuh di sequelnya. Tapi Sydney beda. Not in my movie. Sejak Sydney, karakter Final Girl punya ciri khas baru. Mereka bukan lagi korban pasif yang cuma bisa lari atau sembunyi. Kayak di film 70-an 80-an, mereka mulai mendatangi teror, mengkonfrontasinya, bahkan mengakhirinya. Formula yang dipopulerkan Hollywood ini juga bisa kita lihat di film-film slasher populer di Indonesia. Misalnya karakter Ladia di Rumah Darah. Dia berkali-kali nyaris mati, tapi berhasil lolos karena berani mengkonfrontasi keluarga kanibal yang ngebantai teman-temannya. Di Ratu Ilmu Hitam, versi naskah Joko Anwar, Nadia, si Final Girl yang diperankan Hana Al-Rashid, berperan sebagai apa yang disebut Clover, si active investigating gaze. Orang yang pertama kali menyadari sesuatu yang buruk bakal atau sedang terjadi. Final Girl era baru bahkan lebih progresif. Bukan cuma menawarkan meta commentary, generasi terbaru ini hadir untuk merebut kembali aspek seksualitas perempuan yang direpresi di film-film slasher lampau. Contoh paling dekat adalah Dina Johnson dari trilogi Fear Street. Dia bukan Final Girl versi Clover yang puritan dan bermoral baik. Orientasi seksualnya bikin Dina langsung beda dari Final Girl yang pernah ada. Dan yang paling penting, she's embracing her own queerness. Meski itu bukan sesuatu yang diterima halayak. Orang-orang mempermasalahkannya, mengantagonisasinya, tapi Dina bahkan nggak mempertanyakannya. Fear Street sendiri menempatkan seksualitas Dina sebagai sumbu cerita. Bukan cuma sekedar token, karakternya yang lesbian juga dipakai film untuk memberi social commentary tentang ketakutan berlebihan masyarakat misoginis dan patriarkis terhadap perempuan, yang mengklaim penuh dirinya secara utuh. Dina punya 3 layer, kelompok paling rentan ditindas. Black Queer Girl, yang representasinya di media masih minim. Bikin kehadiran Dina sebagai tokoh utama, sekaligus hero di Fear Street jadi kemenangan tersendiri. Sekaligus jadi kritikan buat Hollywood yang secara sadar atau enggak, cuma mau Final Girl berkulit putih alias rasis. All I'm saying is that the horror genre is historical for excluding the African American element. Social commentary segar juga hadir di Assassination Nation, horror flick garapan Sam Levinson. Beda dari trope Final Girl, yang umumnya cuma sendirian ngelawan monster di ending film, Sam punya 4 sekawan, termasuk di dalamnya perempuan kulit hitam dan transpuan yang jadi tokoh utama. Bukan cuma survive, Final Girl di sini nggak tunggal, tapi kolektif perempuan dengan latar beragam yang berhasil meruntuhkan teror patriarki yang mereka hadapi. Di dunia nyata, di mana kekerasan pada perempuan secara umum masih tinggi dan sering kedengeran, Final Girl seringkali jadi cerminan gimana toksiknya dunia patriarki ini. Kalau Final Girl klasik yang selalu didefinisikan dari karakter mereka yang jadi korban, maka Final Girl generasi hari ini jauh lebih kompleks, nuance, dan powerful. Evolusi Final Girl yang berinterseksi bukan cuma gender dan seksualitasnya, tapi juga ras dan kelas adalah yang perlu dirayakan. Kalian sendiri gimana? Punya Final Girl favorit nggak? Coba tinggalin film slasher favorit kalian di kolom komentar. Kalau yang belum punya, coba nonton It Follows atau Hellraiser deh. Ini tuh 2 film horor yang treatmentnya beda banget, tapi punya Final Girl yang menarik. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Atau share video ini supaya diskusi tentang film slasher-nya makin seru. Sampai jumpa di Misbar Tirto berikutnya.